Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dari kelas 12 keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif dan politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri bebas aktif. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila. Sebab nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta mengatakan bahwa Pancasila merupakan salah satu faktor objektif yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia karena kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia. Dasar politik luar negeri Indonesia kembali dipertegas oleh Muhammad Hatta dalam buku karyanya yang berjudul Dasar-Dasar Politik Luar Negeri Indonesia. Secara garis besar, tujuan politik luar negeri Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat jika barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri. 3. Meningkatkan perdamaian nasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan falsafah bangsa Indonesia. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setiap politik luar negeri pasti memiliki satu tujuan. Politik luar negeri Indonesia juga memiliki tujuan, yaitu mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan dasar tersebut, pemerintah Indonesia memainkan perannya dalam tatanan dunia internasional. Sikap politik luar negeri Indonesia mulai tampak sejak pertengahan tahun 1950-an. Ketika kondisi perang dingin mulai berpindah ke wilayah Asia Tenggara, khususnya wilayah Indochina. Indonesia mampu mengambil sikap politik yang tegas dan menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi konflik yang memanas di wilayah Indochina. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama. Pertama, memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer.
Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Salah satu sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya yaitu menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.